Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel. Nah, di Tips Channel ini, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen agar kalian tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi atau share informasi tentang soal wawancara atau integritas dalam tes P3K. Nah, sebelumnya saya sudah membagikan bentuk soal-soal manajerial. Nah, saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih soal wawancara yang dikemas dalam bentuk integritas di soal P3K. Oke, sama dasar saya adalah soal P3K sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Poin penting di sini yang pertama adalah soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda ya. Jadi tidak akan bentuk esai, tenang saja. Kemudian yang kedua adalah memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Jadi nanti soal itu bentuknya hampir benar semua. Nah, kita pilih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Nah, soal ini ternyata sangat mirip dengan tes kompetensi kepribadian atau TKP dalam tes CPNS. Oke, di sini saya akan berbagi tipsnya. Yang pertama adalah berusahalah untuk menjadi perfect person atau sempurna di dalam pekerjaan maupun kepribadian. Walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Tetapi pilihlah jawaban di mana kita seolah-olah menjadi seseorang yang sempurna, baik di dalam pekerjaan maupun dalam kepribadian. Kemudian yang kedua adalah kita harus sudah memahami prioritas pekerjaan atau job desk yang akan kita lakukan nantinya. Ini penting ketika muncul soal kita dihadapkan dalam situasi memilih antara beberapa pekerjaan. Nah, kita sudah tahu mana yang akan kita dahulukan. Yang ketiga tentunya sering berlatih bentuk-bentuk soal, karena siapa tahu soal yang sudah kita pelajari nantinya keluar atau bahkan sama persis. Jadi kita dapat bonus, seperti dapat bonus gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke bentuk-bentuk soal dari wawancara tersebut. Nah, oke. Contoh soal yang pertama adalah dalam suatu kelompok, apa yang Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan berkinerja tinggi. C. Orang yang berinovatif. D. Saya orang yang pantang menyerah. Atau E. Saya orang yang percaya diri dan mandiri. Oke, di sini ada beberapa pilihan yang kelihatannya semuanya sangat bagus. Namun, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya mampu beradaptasi dan berkinerja tinggi. Mengapa? Karena kata kunci di dalam soal adalah ada kata dalam suatu kelompok. Sedangkan untuk jawaban A, C, D, dan E itu menunjukkan kita sebagai individu. Sedangkan yang B adalah kita sebagai makhluk sosial, yaitu dalam suatu kelompok mampu beradaptasi. Nah, itu cara menjawab ketika bertemu soal-soal yang seperti ini. Ini soal yang kedua. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Disiplin, D. Rajin, atau E. Jujur. Ini ada beberapa pilihan sifat, kita harus memilih sifat utama yang saya miliki. Semua sifat di sini sangat bagus, namun kita harus memiliki satu jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Jujur. Kenapa? Karena sifat-sifat lain itu tidak akan berarti tanpa ada dasar sifat jujur. Jadi sifat jujur di sini dijadikan sebagai sifat utama yang mendasari sifat-sifat yang lainnya. Yang ketiga, bentuk soal prioritas pekerjaan. Manakah yang Anda pilih? Menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau mewakili atasan menghadiri rapat dinas? A. Saya akan selesaikan tugas hari itu terlebih dahulu. B. Laporan akan tertunda ketika dikerjakan nanti. C. Saya bisa menghadiri seminar dan menyelesaikan laporan besok lagi. D. Saya akan menghadiri undangan agar terhindar laporan tugas hari itu.
Atau yang E, saya akan menghadiri undangan dan mengerjakan laporan setelah itu. Jawaban yang tepat adalah yang E. Saya menghadiri undangan, kemudian mengerjakan laporan setelah itu. Mengapa? Karena atasan memberikan tugas lain tentu sudah mempertimbangkan, termasuk tugas kita pada hari itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang keempat, Anda diberikan tugas atasan untuk bekerja di daerah yang baru dan belum pernah Anda ketahui dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? A. Menolaknya karena tidak yakin akan bertahan lama. B. Langsung menerima karena tugas atasan. C. Menerima tugas dengan mencari informasi daerah tersebut. D. Menerima dengan mengajukan beberapa persyaratan. Atau yang E. Menyarankan orang lain yang menurut Anda lebih siap. Oke. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kita menerima tugas tersebut karena memang sudah menjadi kewajiban kita, namun dengan mencari informasi terkait daerah tersebut. Oke. Soal yang kelima tentang kedisiplinan, yaitu rekan saya mengajak untuk melakukan pemalsuan tanda tangan presensi. Maka yang saya lakukan, A. Mengikutinya karena sudah menjadi kebiasaan. B. Membiarkan saja. C. Melaporkan pada atasan kecurangan tersebut. D. Menolak dan mengikatkan atas konsekuensinya. E. Mengajak rekan lain untuk bekerja sama. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu menolak, kemudian mengingatkan atas konsekuensi yang akan diterima ketika melakukan kecurangan tersebut. Karena bentuk dari kewajiban kita adalah menaati aturan serta menegakkan aturan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, itu tadi beberapa bentuk soal-soal tentang wawancara. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.